Ya. Kok Jimmy, Cik Mia, Malam, Surti, Cik Mia. Kiki, Amel, Pak Iwan, Bu Tuti, Oh iya, Bu Ari, Tuti nih. Waduh. Ari. Kak Iman, malam. Romo, Iya selamat malam malam. Ci. malam. Waduh, Selamat pinternya. malam, Dora. Ini mesti anu nih. Siapa nih? Selamat malam Malam semua. Malam. semuanya, selamat malam. Bu Tuti. Iya. Malam, Bu Tuti. Apa ini? Ada Sis Yunita ini. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mana ya? Oh, dari mana Sis Oh. Yunita? Saya dari Paroki Kedoya, Bu. Oh. Dia Jakarta. Kedoya Iya, nih, betul. jauh-jauh nih. Ah. Kok bisa tahu nih dari siapa nih flyernya? Saya lihat dari grup Telegram, kalau nggak salah ada flyer ini obrolan 30 menit ya. Waktu itu saya dapatnya ketika udah tema kedua. Terus tema kedua saya ada halangan jadi nggak bisa ikut. Tema ketiga baru saya ikut sama tema yang keempat ini. Selamat datang. Iya, terima kasih. Ringan sambil wedangan. Ya. Kedoya Semua itu sudah bergabung romonya nih. romo siapa ya? Projo bukan? Kedoya MSC. Oh, MSC. Bisa ya. Email sudah masuk, nanti yang pimpin doa pembuka penutup. Halo, Kak Andi. Siapa? Oh. Oh ya, Gimana Pak Andi? Pak Andi. Gimana Linda? Tak bilangin sebentar. Sebentar. Bilangnya apa? Andi tidak ikut. Dia masih meeting sama Jakarta itu loh. Udah diriku aja. Ya sudah diwakili dirimu tuh. Terima Ya, kasih. betul. Ngomong wis ganteng siap besok. Siap dari tahun lalu. Oh, dan gara-gara dikasih sama Pak Budiono sih. Balik. Wah, Erika sudah seger ya aneh. Seger Tamel. Sip. Iya. Andi udah sehat ya Mel? Ini sudah lumayan. Tadi itu ya tidak berani masih sekali ya kayak gitu. Terus kan kemarin kebetulan ketemu sama Dingling Indah Dingling sama Jauji terus bilang kasih obat Cina aja ini harus tak belikan di Kali Larangan itu. Terus tapi kok jos 2 loh. 2 pil itu sudah langsung menurun lah. Nampak ya? Tinggal ya, sekali. Ya, syukur. Amel, bisa buka kamera waktu pimpin doa. Ya, Email. Amel. Iya salah. Email sama Amel. Email kalau nggak buka, nanti aku nggak bisa spotlight. Iya. Dong. Akhirnya. Ayo, Mel. Wow, Muncul muncul juga. juga ini. Tunjukkan wajahmu, Mel. Yang Ah. cantik. Cantiknya keluar. Wajahmu, ini. Mel. 19. Mau Ya, ditunggu 20 nah, sudah 20 nih. Mari nih teman-teman, Romo. Mulai enggak apa-apa. Ya, kita sudah 20 peserta, kita bisa buka ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di 30 menit bersama Romo Arya. Pastinya semakin temanya semakin lanjut, semakin menarik ya nantinya. Mari kita buka. Saya persilahkan Mel untuk memimpin doa. Terima kasih. Selamat malam Romo dan teman-teman yang terkasih. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapa.
Pada malam hari ini, malam yang indah karena Tuhan Yesus berkenan untuk mengumpulkan kami melalui Zoom. Semakin hari, semakin Engkau berada di dalam hati kami. Kami ingin lebih dalam untuk mengenal Engkau melalui pendalaman kitab suci yang akan dipimpin, diterangkan melalui Romo Arya Dewanto selaku pembimbing tim doa PD Santo Mikael. Pada malam hari ini, tema yang sangat bagus bagi kami, karena kekuatan Roh Kudus-Mu melahirkan gereja, perjuangan para rasul terdahulu. Semoga ya Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada Romo dan kami semua untuk saling dapat memahami apa yang Kau sampaikan tentang kekuatan Roh Kudus-Mu itu. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir tentang obrolan 30 menit kitab suci ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam penyertaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilahkan Romo. Thank you, Email. Amin. Langsung. Ya. Mari Romo Arya. Oke. Lanjut Romo, monggo. Baik, teman-teman semua, sekali lagi selamat malam. Selamat malam. Malam. Sebelumnya kita sudah sedikit ngobrol ringan tentang Injil Yohanes. Betul. Gitu. Sebelumnya lagi tentang apa? Injil sinoptik. Sinoptik. Sinopsis. Sinoptik 3 Injil lain itu, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sekarang kita mau omong sedikit mengenai kisah para rasul. Ada yang sudah baca semua? Wah, belum. Nah, oke. Nah, ini untuk nanti membaca diberi sedikit panduan ya. Sudah bisa kelihatan ya? Bisa, Romo. Bisa. Nah, kita akan membahas secara umum tentang kisah para rasul. Dengan tema itu kekuatan Roh Kudus melahirkan gereja, sebenarnya berisi mengenai sejarah pengalaman iman gereja perdana. Itu kisah para rasul cerita tentang itu. Ya, gereja perdana. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke surga, penantian sampai Roh Kudus turun, dan setelah Roh Kudus turun, para murid atau gereja perdana selain para rasul dan murid-murid yang lain yang menjadi orang Kristen itu menjalankan pengalaman imannya sebagai komunitas Kristen atau anggota gereja. Itu kisah para rasul, ceritanya tentang seputar itu ya, pengalaman iman akan Kristus yang bangkit yang diwartakan oleh para rasul dan para penerusnya. Itu kalau mau diingat itu saja, sejarah pengalaman iman gereja. Nah, kepada siapa kisah ditujukan? Ada yang tahu kepada siapa? Kita lihat ya di kisah para rasul 1, bab 1 ayat 1. Kata pertama yang dimunculkan adalah Hai Theophilus. Ya. Jadi kisah para rasul atau disebut disingkat kisah itu ditujukan kepada Theophilus. Terus dikatakan dalam kalimat berikutnya, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, pertanyaannya buku yang pertama itu apa? Ada yang tahu buku yang pertama? Lukas. Kitab Lukas, betul sekali. Kita lihat ya, Lukas bab 1 ayat 1 omong apa? Theophilus yang mulia. Nah, itu. Ya. Kisah 1 ayat 1 itu lanjutan. Jadi hai Theophilus. Itu kan sudah sapaan ya.
Lihat kisah 1, Lukas 1, Theophilus yang mulia. Nah, itu buku yang pertama. Jadi kalau mau diingat-ingat, kisah para rasul ditujukan kepada Theophilus. Pertanyaannya, siapa Theophilus? Ayo, ada yang tahu? Kuis yang pertama. Siapa Theophilus? Silakan jawab di chat. Siapa Theophilus? Sudah jawab belum nih? Ada yang jawab? Siapa Theophilus? Silakan. Pertanyaannya itu. Kuis yang pertama. Siapa Theophilus? Boleh nyontek pakai Mama Google atau Papa Google. Nah, itu ada satu, Mbak Yunita, itu gelar kehormatan. Oke, catat dulu. Siapa Theophilus? Nah, Theophilus yang mulia atau Hai Theophilus dalam buku yang pertama. 10 detik lagi, boleh jawab. Salah nggak apa-apa kok, namanya juga obrolan ringan. Nah, Beni, Mas Beni, mungkin seorang raja. Nah. Wah, susah juga ya. Susah ya? Oke, kita tunggu jawabannya di akhir. Kasih Allah, itu artinya kasih Allah. Sahabat Allah, Pak Andi ya. Oke, lanjut. Seorang petobat non-Yahudi. Oke. Baik, ya cukup ya. Kuis pertama ditutup ya. Kita lanjut. Baik. Tips siapa yang menang saya beritahu lagi. Oke, bisa kelihatan lagi ya. Nah, bisa. Nah, siapa penulisnya? Ini bukan kuis. Boleh jawab. Siapa penulisnya? Lukas. Lukas. Sangat mudah ya. Jadi para ahli itu mengatakan ya ini karena buku yang pertama ya Lukas. Jadi diterima ini Lukas. Kisah para rasul. Yang berikut. Apa tujuan kisah ini? Kenapa? Mengapa ditulis lagi? Sudah sangat jelas dikatakan ya oleh Lukas supaya engkau, maksudnya Theophilus ya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Yang diajarkannya itu apa? Ada di Lukas 1 ayat 4. Jadi jawabannya ada di Lukas 1 ayat 4. Pengarangnya sama kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Lukas di situ? Ya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, kita baca ya supaya jelas nih. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu ya oleh para pelayan firman sungguh benar. Nah, itu simpel kok tujuannya. Jadi ditulis supaya Theophilus itu siapa dia? Nanti saya kasih tahu. Supaya Theophilus itu betul yakin apa yang dia dengar dari pewartaan para pelayan firman dari para rasul itu sungguh benar. Termasuk kisah buku yang kedua ini. Selain buku pertama Lukas, buku yang kedua adalah kisah para rasul adalah sungguh benar. Ya. Simpel sekali ya tujuannya sebenarnya. Nah, apa saja sih tema-tema pokok dalam kisah
Ini rangkuman ini dikasih rangkuman, nanti kalau membaca kisah paling tidak menangkap ya. Maksudnya kisah para rasul ditulis, tema-tema pokoknya apa yang ada dalam kisah para rasul ini. Ada berapa bab kisah para rasul? 28. Ya, apa tema-tema pokoknya? Coba ya. Yang pertama, sebenarnya teman-teman tadi kan kisah para rasul kan sejarah iman ya. Maka yang mau dilihat adalah pemenuhan rencana keselamatan Allah. Dari mana kita tahu? Ingat-ingat nih, 2, 22, 24. Kata sandinya. Kisah 2, 22, 24. Ngomong apa itu di sana? Dikatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tengah bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari segala sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, lagi rencana Allah keselamatan sejak awal melalui tanda-tanda yang dibuat Yesus, kebaikannya disalibkan, mati ya, tapi dibangkitkan oleh Allah. Temanya itu yang diwartakan dalam seluruh kisah para rasul. Itu yang pertama, pemenuhan rencana keselamatan Allah yang diingat. Yang kedua, ini Yesus yang bangkit bertindak melalui para murid yang penuh Roh Kudus. Itu temanya. Lihat di 433. Itu ngomong apa ya? 433 coba kita lihat. Ini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah itu. Yesus bangkit bertindak melalui para murid, para rasul yang penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mengalami kelimpahan karunia. Kira-kira begitu. Yang ketiga, kisah para rasul itu mau menggambarkan juga temanya kesinambungan di tengah perubahan Allah menepati janji kepada umatnya. Ingat ya, ada perubahan nih. Ada orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, mengikuti Yesus. Ya, pasti ada perubahan nih antara mengikuti adat Yahudi atau mengikuti suatu ajaran baru. Dari Yahudi masih ke orang-orang non-Yahudi. Maka ada macam-macam perubahan. Dan di situ Allah menepati janji. Kita ambil contohnya ya. Kisah 241. Itu janjinya apa? Allah mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Allah menepati janji apa? Pertumbuhan, pertambahan anggota, banyak orang yang dibaptis. Di ayat 47 pun mengatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini janji bahwa keselamatan itu makin meluas, bertambah banyak yang dibaptis. Itu kira-kira tema 3. Masih ada lagi nggak temanya? Masih ada, sabar. Nah, ini ada 4 lagi. Penyembuhan dan pembangunan kembali umat Allah. Teman-teman nanti kalau waktu senggang bacalah kisah 8 sampai dengan dan kisah 19 itu ya. Di situ ada apa? Kisah menceritakan penyembuhan sebagai tanda pembangunan kembali dan penyelamatan. Ya. Dalam kisah 3 misalnya, penyembuhan orang lumpuh, mentahirkan dan mampuannya masuk ke dalam Allah. Lalu dalam bab 8 juga ada Petrus menggunakan kata menyelamatkan, menyembuhkan orang yang lumpuh. Ada dulu Yesus membuat peristiwa-peristiwa itu, sekarang para rasul dan para murid dari para rasul yang mendapatkan karunia Roh Kudus mampu melakukan peristiwa-peristiwa penyembuhan dan pembangunan kembali umat Allah. Itu ceritanya akan seputar itu. Yang kelima, kejayaan kekristenan meskipun banyak rintangan.
Itu ada di Kisah 6 ayat 7. Bunyinya gimana? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa nih. Bertambah, meluas, makin banyak. Tetapi juga rintangannya makin tambah ya. Karena tadi persimpangan antara adat Yahudi, orang Yahudi Kristen dan adat-adat di luar Yahudi. Ya, orang-orang Yunani. Yang keenam, pendampingan Allah dalam perjalanan orang Kristen. Kalau teman-teman membaca Kisah 16, itu kita akan melihat bagaimana ya pendampingan Allah dalam perjalanan orang Kristen itu. Ya, misalnya Paulus itu diarahkan jalannya, ya, diarahkan jalannya. Allah mendampingi umat Kristen, tidak boleh pergi kemana saja mereka mau. Ia melarang Paulus melakui Asia, tetapi mengarahkannya ke kota Makedonia. Jadi bimbingan Allah, ya, mengarahkan sehingga tidak salah jalan atau dihindari dari segala bahaya. Itu dikisahkan juga, terutama Paulus ya. Banyak Allah mendampingi perjalanannya dan orang-orang Kristen. Dan yang terakhir, apologi. Apologi itu pembelaan bagi orang Kristen, terutama bagi Paulus dalam Kisah 22 dan 26, yaitu ketika dia mulai dipenjara, mulai difitnah dan sebagainya, sampai mengalami peristiwa penjara. Kisah menceritakan juga orang-orang Kristen yang mengalami rintangan dan lalu melakukan apologi atau pembelaan mengenai ajarannya. Ini ceritanya gereja perdana. Orang yang dihidupi oleh daya Roh Kudus. Dan berjuang, Allah mendampingi. Tidak seperti Yesus dulu hadir, tetapi Roh Kudus, kekuatan Roh Yesus itu menemani perjalanan gereja ini dengan segala rintangan-rintangan yang dihadapi. Dan para rasul, ya, bersama para murid, orang-orang Kristen baru yang makin bertambah itu, dengan segala dinamikanya menjalankan pengalaman iman mereka. Ini adalah kisah gereja. Bayangin aja kayak paroki Kleco gitu ya. Ketika awal dibentuk, umat-umat pertamanya, dewan paroki yang pertama bagaimana membangun gereja itu, atau paroki Mojosongo misalnya, ketika dia berkembang dari Purwowardayan, umatnya berkembang penuh Roh Kudus, membangun gerejanya, paroki Palur, atau saya kira dari paroki Purwowardayan juga ya, berkembang, atau paroki San Inigo, kemudian menjadi paroki Yesus Raja, umatnya mereka berkembang. Jadi dinamika pengalaman iman untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit itu makin bertambah dan berkembang. Itu tema-tema pokoknya. Jadi tentang kita sebenarnya, hidup kita sebagai orang gereja. Apa pesan kuncinya? Pesan kuncinya hanya ini, saudara-saudara. Dengan kekuatan Roh Kudus, lahirlah gereja. Itu inti kisah para rasul. Roh Kudus melahirkan gereja. Roh Kristus sendiri menambah orang-orang gereja. Kita semua. Kemudian, nah ini panoramanya ya. Dalam kisah para rasul ini ada cerita tentang Yesus naik ke surga. Ada kisah tentang Roh Kudus turun atas para rasul. Bunda Maria sebagai ibu bagi gereja perdana. Ini ya gereja perdana ibu. Ya, ada kisah tentang Petrus, soko guru yang dekat dengan pengalaman Yesus, dan Paulus yang mengalami suatu pertobatan secara unik yang besok kita bicarakan hari Jumat. Lalu ada Konsili Yerusalem ya, yang membicarakan tentang bagaimana nih pelayanan untuk mereka yang bukan Yahudi. Di sini dibahas soal sunat. Jadi orang Yunani tidak harus disunat untuk menjadi Kristen. Nah, ini dibahas di Konsili Yerusalem ya, mengenai adat istiadat dan sebagainya. Itu ada di dalam kisah para rasul. Oke. Kuisnya. Sekarang kuis yang kedua. Apa isi kisah para rasul bab 29?
Aduh. Ayo, apa isi kisah para rasul bab 29? Silakan jawab. Kan cuma sampai 28. Iya. Silakan dijawab aja, dijawab. Ayo. Apa isi kisah para rasul bab 29? Bingung juga nih ya Cici ini kita. Silakan dijawab di chat. Enggak. Oke, nggak ada Romo, tidak ada. Oke. Oke. Nah, 10 detik lagi. Apa isi kisah para rasul bab 29? 5, 6, 7. Mungkin keselip Romo. Jadi ditemukan. 9, 10. Oke, cukup. Kalau ada pertanyaan silakan dulu, nanti kuisnya saya beritahu jawabannya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan tentang kisah para rasul. From Tuti 9 itu apa nih, Mbak Tuti? Ada pertanyaan? Kamu nggak bisa keluar. Ada pertanyaan, silakan. Oh, kalau Santo Petrus itu juga keliling sampai di Mediterania, istilahnya di Eropa Tengah ini ya. Tidak, dia paling sampai Roma, mati di Roma toh? Ya. Ya, paling sampai Roma. Roma. Ya, tidak sebanyak perjalanan Paulus. Oke, ada yang lain? Teman-teman. Cukup jelas isi dari kisah para rasul. Intinya, Romo. Ya, intinya sudah bisa menangkap ya. Intinya ya. Oke, kalau saya tanya nih, ada Mbak Diah Nur. Mana Mbak Diah Nur? Nggak harus dibuka, nggak apa-apa. Intinya apa kisah para rasul? Ada nggak Mbak Diah Nur itu? Halo. Mbak Diah Nur. Oh iya nih, ada yang Mbak Diah Nur. Kira-kira apa Mbak? Sis Diah. Halo, Sis Diah. Oke. Siapa nih? Kira-kira halo. Bisa dinyalakan dulu, Sis Diah. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Halo. Hilang. Masih mute. Masih mute, Mbak. Nah, kira-kira apa? Tadi, ya. Halo, Mbak Diah. Hilang videonya. Gak apa-apa, suaranya aja. Halo, suaranya aja, Mbak. Oke, kita ke Mbak ini aja. Gangguan kayaknya, Romo. Ya. Mbak Lia, ada Mbak Lia. Halo. Halo Mbak Lia. Ini yang saya tanya menjawab dapat kuis loh ini ya, Mbak. Ini. Ya, dapat hadiah nih, Mo. Mbak Lia. Halo, Sis Lia. Tidak masuk. Siapa nih? Yang ada lagi. Atau Mbak Yunita nih tadi. Apa Mbak Yunita dari Gedoya? Ya, Romo. Oh iya. Dapat poin kisah para rasul tentang apa yang didapat? Halo. Yang saya dapat kalau para rasul itu tentang
Iya. Oh, sinyal saya sepertinya Romo ya. Saya Iya. matikan kamera. Matikan aja ya, oke. Halo. Sorry. Bisa dinyalakan. Gangguan nih. Ya, tentang gereja perdana Romo. Gereja perdana. Jadi ya, sejarah terbentuknya gereja. Ya, Ya. sejarah terbentuknya gereja ya. Oke. Mbak Bu Erika, yang ditangkap apa nih? Enggak apa-apa, yang ditangkap saja kok boleh. Kisah para rasul. Apa ya? Jadi Kuncinya aja nggak apa-apa. jadi apa ya, kejayaan kekristenan. Oke, tadi ada kejayaan kekristenan ya. Ya. Oke. Sebenarnya sederhana teman-teman. Lahirnya gereja. Siapa yang melahirkan gereja? Roh Kudus. Bagaimana mereka hidup sebagai orang-orang gereja? Itu ada di Kisah Para Rasul. Merayakan Ekaristi, berbagi derma, itu ya, jemaat perdana ya, berbagi derma, mewartakan Kristus. Jadi seperti yang teman-teman kerjakan selama ini. Itu kisah, jadi kisah iman orang-orang yang mengalami daya kekuatan Roh Kristus. Itu intinya sejarah Kisah Para Rasul. Jadi tentang kita, ya, tentang kita yang menerima Roh Kudus. Nah, maka jawaban kuis yang kedua, apa isi bab 29? Bukannya tidak ada, memang tidak ada di teks, tapi isinya adalah kisah imanmu. Yes. Oke. Jadi silakan meneruskan kisah pengalaman gereja perdana, diteruskan. Karena kita kan sudah dibaptis toh semua. Kita sudah menerima Roh Kudus. Silakan Anda, teman-teman semua di sini, meneruskan kisah Anda, pengalaman iman Anda tentang Kristus sebagai pribadi maupun sebagai komunio ya. Komunio. Itu karya Roh Kudus di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, entah gereja ataupun kelompok-kelompok kategorial ya di tempat kita. Nah, itu pengalaman imannya. Jadi, karya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk selalu membaharui dan mengembangkan gereja kita. Siapa sekarang rasulnya? Siapa sekarang muridnya? Kita. Nah, kita semua. Kita Ya, itu kisah para rasul, pengalaman iman. Itu ceritanya banyak ya tadi ya. Pokok-pokoknya keselamatan, Yesus bangkit, ada mukjizat, ada macam-macam lah, bahkan di penjara, dianiaya dan sebagainya. Tetapi intinya adalah kita itu sedang betul-betul mengalami Kristus dalam hidup kita. Kira-kira begitu. Sampai Paulus bertobat betulan itu. Nah, itu karena pengalaman Kristus. Itu teman-teman, sudah 30 menit. Wow. Pas persis. Luar biasa. Mas Romo. Romo, tapi tadi ada satu yang belum terjawab karena Ya. saya belum tahu. Theophilus. Apakah itu Theophilus? Siapakah? Jawabannya sederhana. Bisa seseorang, ya, orang pribadi, tapi bisa juga adalah menyebut seluruh umat, sahabatku yang terkasih. Ya, itu bisa artinya itu sahabat Allah atau sahabat Allah kan. saudara-saudari dalam Kristus. Bisa gitu terjemahannya. Betul. Ya, jadi saudara-saudari dalam Kristus yang mulia menyebut kita semua sebenarnya. Hai saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kalau Romo khotbah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, shalom. Hai Theophilus, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat yang terkasih. Bisa begitu artinya. Artinya ditujukan kepada umat, kepada jemaat.
Ya, tetapi ada juga pendapat mengatakan itu memang nama orang, tapi belum pernah dibuktikan ya, masih dugaan. Ya, Arya atau Ignatius nama orang. Gitu. Tapi arti kata Theophilus sendiri kan sahabat-sahabat atau anak-anak Allah, saudara-saudari, sahabat-sahabat. Filia, filius ya, dari kata Latin itu. Kira-kira itu maksudnya. Gak ada yang menang dong kuisnya. Nah, ya itu ada tuh, bisa orang, bisa siapa tadi? Andi, Seorang Pak Andi yang betul, sahabat Allah ya. sahabat Allah tuh. Oh iya, Pak Andi. Nah, itu kira-kira. Begitu teman-teman. Terima kasih. Luar Romo. biasa. Luar biasa. Membaca kitab Kisah Para Rasul sudah punya gambaran itu ya. Gambaran bagaimana Allah itu dalam Roh Kudus, dalam Roh Yesus yang bekerja menghidupi gereja. Dan kita penerusnya bab 29, bab 30, bab 31, bab 32, bab 33. Anda yang menulis, Anda yang menjadi aktor dari semua pergerakan gereja sampai saat ini dan seterusnya. Haleluya. Berkah dalam. Amin. Sip. Itu Oh. kira-kira. Luar biasa, luar biasa. Wow, terima kasih Romo Arya, luar biasa nih. Sekarang sudah mengerti tentang kisah para rasul nih. Luar biasa ya teman-teman. Mungkin kita sudah selesai. Ada yang mau komentar aja? Dari teman-teman ada yang mau ngasih komen? Apapun, mari. Sukmo nih, aku panggil ada Sukmo ya. Yuk Sukmo Nipi nih. Kamu Ya, yang telat tadi soalnya. Oh telat, ya tapi luar biasa loh ini Sukmo. Nanti ada. Sukmo langsung dapat PR. Ya no. Jadi Lambat kok. 29, Kisah Para Rasul 29. Dan 30-31 email. Ya mungkin saya juga menyapa ya. Alkitabku tadi yang nggak lengkap. Saya juga mau menyapa nih teman mungkin yang di luar teman-teman PD Santo Mikael ya. Di sini ada saya nggak tahu nih namanya itu Bro Hiro Chan. Boleh saya menyapa Bro Hiro Chan ini siapa ya? Selamat malam. Halo, Bro Hiro Chan. Wah, belum ini ya. Nah, terus saya juga lihat ada Sis Ratna Dewi. Malam, Sis Ratna Dewi. Pada pertanyaan singkat itu kenapa? Karena ini ya. Ya karena di Lukas itu yang menerangkan tentang turunnya Roh Kudus. Hingga itu titik berangkat gereja perdana. Lalu diteruskan oleh kisah-kisah yang lain. Itu mengapa lewat kisah ya? Karena kisah cerita awal setelah Yesus bangkit itu ya. Cerita-cerita yang mengenai karya Roh Kudus mulai dimunculkan. Termasuk pengalaman pertobatan Paulus itu bab-bab akhir nanti. Itu kan karya Roh Kudus. Itu diceritakan di dalam kisah para rasul oleh Lukas. Yang lain tentu karya Roh Kudus ada, tetapi sudah dimulai sejak kisah mengintroduksi peristiwa-peristiwa lainnya itu. Kira-kira begitu mengapa di kisah. Amin, cukup ya. Amin ya. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Tetap ini ya. Terus kita masih ada 4 sesi lagi secara online ya. Mari teman-teman bergabung. Dan jadwalnya sesuai dengan ada di flyer. Besok malam kita ketemu lagi ya jam 9.15. Dengan tema
Besok malam temanya Pertobatan Sang Paulus. Jago Tuhan, pertobatan Rasul Paulus ya. Wow, menarik sekali. Ya, terima kasih Romo Arya sekali lagi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mari kita tutup. Silahkan email. Mari kita tutup obrolan 30 menit tentang kitab suci malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih bahwa Engkau telah berbicara melalui Romo Arya Dewanto mengenai hari ini kekuatan Roh Kudus-Mu untuk membangun gereja. Sangat menginspirasi kami semua untuk bisa menjadi kisah para rasul 29, 30 dan seterusnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalankan misi meneruskan daya juang para rasul. Terima kasih. Tuhan Mohon berkat penutup. Tuhan sertamu. Kami sertamu. Semoga kita Juga. semua, karya pekerjaan kita sehari-hari, pelayanan nama kasih kita, keluarga dan komunitas kita, serta mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih, Romo. Sampai besok. teman-teman. Thank you semuanya. Langsung pamit ya. Ya, pamit ya. Amin. Selamat malam.